Ronyo silaturahmi di Aceh karena maraknya dengan media sosial. Ada HP di tangan kita, kita telpon, kita berikan kabar sehingga le kita hanale menjak-jak. Bahkan kadang-kala remoh ka di samping terabaikan lewat tanpa beban dalam kehidupan kita. Padahal wadah sakit hana urun lain yang kalut. Padahal saat kita musibah nantinya pasti kita akan mengadu, bang, long tengah ditimpakan dengan musibah. Kenapa itu datang saat paceklik? Kenapa itu datang saat kita berada dalam kesusahan? Tetapi waktu tanya tengah senang lagi uronyo, masa-masa uroraya katuh uroraya ketujuh, tapi tidak sadar kita untuk minta maaf dan silaturahmi. Allah yang manteng gebi gedanya kesempatan untuk bisa hadir ke masjid, beribadah, i'tikaf, sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang senantiasa istiqamah dalam Islam, seorang nabi yang senantiasa beribadah kepada Allah, seorang nabi yang senantiasa melatih dirinya untuk dekat dan bermuraqabah kepada Allah, tidak mengenal ruang dan waktu, baik dalam bulan Ramadan, Syawal dan di bulan-bulan yang lainnya. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati guru kita bersama, imam syekh masjid yang kita cintai, pengurus masjid, jamaah sedang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang luntuan pemulia. Tamlake ba Allah taala mesapat kedanyo lagi ba uro yang berbahagianyo bawate sayyidul ayyam. Tamlake ba Allah taala berempok kedanyo, kebesapat gedanyo, kepehimpun gedanyo di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lun legedanyo tapahami bandum bahwa Allah sudah memberikan 1 bulan sebagai pendidikan. Allah sudah memberikan 1 bulan yang syarat dengan kurikulum. Allah sudah memberikan kita 1 bulan yang sangat banyak terdapat kelebihan dan keistimewaan di dalamnya. Menyali katanya takalan uronyo urang syi'lun. Dalam Ramadan itu dididik kita supaya menjadi pribadi yang rajin ibadah. Ramadan itu mendidik kita menjadi pribadi yang rajin sujud. Ramadan itu mendidik kita menjadi pribadi yang sering baca Quran. Ramadan itu mendidik kita menjadi pribadi yang sering mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Ramadan itu mengajarkan kita kebaikan. Pernah tanya untuk bersedekah, pernah tanya melalui bulan Ramadan dengan kurikulumnya untuk sering kita berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cuplikan yang bisa kita analisa dalam kehidupan. Nah, orang-orang yang gena ikut sabuh pertandingan dan perlombaan ataupun mengikuti sebuah ujian, baik itu ujian CPNS, baik itu ujian P3K, baik itu ujian sekolah, baik itu ujian kuliah, semuanya yang sifatnya akan diperlombakan dan disaingkan, maka akan ada masa-masa untuk mereka latihan. Nah, masa untuk mereka melatih diri. Nah, masa untuk mereka mengasah kemampuannya. Nah, masa bagi mereka untuk mengasah skill dan kehebatannya. Kenapa? Saat mereka dihadapkan dengan ujian, saat mereka dihadapkan dengan pertandingan, saat mereka dihadapkan dengan sebuah perlombaan, mereka akan muncul dan mampu mengunggulinya. Uronyo menyana pertanyaan mbak tanya orang syi'lun. Nah, nak tanya diikut UAN dulu, UAN ujian akhir nasional.
Mereka akan belajar siang dan malam sehingga minggu imernau hana pre-pre. Buku baule, poyang tatuanya watetakalan kondisi ruang waktu sedikit dia yang digunakan untuk aktivitas dunia. Yang selainnya lebih untuk melatih diri, mempersiapkan diri untuk bisa menjawab pertanyaan saat ujian. Contoh yang lebih simple loh. Ada orang-orang yang ingin melakukan pertandingan sepak bola. Mereka harus melatih diri untuk kekuatan fisik. Ipeluang keliling lapangan, ipeluang keliling stadion, ipeluang untuk membuat fisiknya kuat dan tegar. Supaya kenapa? 90 menit mereka berada di lapangan tidak akan han hekli, han han tebit nafah. Kenapa? Dilatih sebelumnya. Dan saat sudah masuk dalam pertandingan, waktu kalian memang lagi. Nah, orang yang kadang-kala waktu kamlai main bola, main poli, golom truk ba ujung pertandingan di pertengahan itu pasti akan dikeluarkan statement oleh orang, nyan hana tega fisik, hana tega latihan fisik. Apa yang perlu kita kaitkan hari ini hamba Allah? Dalam Ramadan padum nala urang-urang yang Ramadan itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala untuk melatih lidahnya berzikir. Ramadan itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala untuk melatih lidahnya baca Quran. Ramadan itu diberikan kurikulum untuk pendidikan supaya kita kerap sujud kepada Allah. Ramadan yang gejo oleh Allah Ta'ala untuk tanya sadar terlatih diri untuk sering kita beribadah, solat berjamaah, hadir ke masjid. Tapi uronyo baik dari kalangan keluarga lung, gampung lung, daerah lung, dimanapun kita berada, selepas Ramadan itu pergi mukena musalla kepiah gecok gekubah lamari kembali. 1 bulan itu saya rasa kita rasa cukup untuk mendidik pribadi-pribadi yang dulunya enggan ke masjid. Orangnya meyakatruk Ramadan seharusnya bulan ke pendidikan han diuhli dengan masjid. Dulu tidak sering baca Quran. Setelah ada pendidikan Ramadan, mereka duduk, berdiri, diam dan tidur. Kalimat yang diutarakan di lidahnya adalah Al-Quran. Tapi orangnya orang syilun aci tanya mbak pribadi roh masing-masing. Sering takalon abih Ramadan abih ibadah. Abih Ramadan masjid gadah. Abih Ramadan yang jamun saf di masjid truk peut leboh saf saat solat wajib. Tapi saat Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Orang-orang yang dulunya beribadah dalam masjid, mereka pun ikut pergi seperti perginya Ramadan. Mantan yang tu puada ibadah yang kasih bulan kulikut. Hoka baca Quran dan si bulan yang kau ikut. Hoka puasa dan puasa 6 Syawal. Waktu pegah le perumoh dahai bang. Mari le katanya dah puasa sunnah Syawal. Karena akan gebi pahala oleh Allah Ta'ala lagi tak puasa situn. Pu jawab kahe long puasa dalam bulan Ramadan hana le puasa Syawal. Padahal sebulan kita berpuasa, kalau punya ruh dan penghayatan ibadah, selepas Ramadan kita akan rindu untuk beribadah. Tidak akan ada lagi tarawih, hanali tadarus, hanali baca Quran, hanali zikir, hanali i'tikaf. Kita akan rindu sehingga kerinduan itu melatih kita untuk hadir ke masjid beribadah. Nyome datanya urung cilung bandum saban long drone katanya bandum. Menyalam Ramadan frekuensi ibadah cukup berat, tapi leh tamang Aidil Fitri ramai orang yang geabaikan urgensitas untuk beribadah. Marilah moronyo legetanyo sadar diri bahawa sembahyang subuh yang kasering tak lakukan berjamaah jangan lagi kita tinggalkan. I'tikaf yang sering katanya pubut waktu dalam Ramadan hadir masjid, mari le uronyo tak tingkatkan tak pertahankan halnya. Jamun Al-Quran tip uro talantunkan di lidah kita hari ini. Usahakan jangan berkurang sedikit pun kekuatan kita untuk beribadah. Kenapa? Allah sudah memberikan 1 bulan yang sudah kita lewati sebagai tempat untuk kita latih diri. Memenyana uriang leh Ramadannya hana berbekas ibadah, berarti itu patut dipertanyakan kiban ibadah lung dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama.
Ramadan merupakan sebuah bulan yang diberikan kurikulum yang sangat indah oleh Allah. Baik sampai lagi danyo, leh tabut, leh tamernau, leh tak ikut pendidikan yang diberikan oleh Allah dalam bulan Ramadan, kita tidak mampu wisuda dengan titel muttaqin dan tidak berbekas dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi dan budaya dalam hari raya Aidilfitri bahkan hari raya Aidil Adha adalah kunjung mengunjung, silaturrahmi. Orangnya menyatakan nurung silun kamurai kuring dan tabu. Bahkan na anu yang orangnya kalau miwa bakma. Na anu kalau misawu urung si. La anu kalau ditanya kiban keberadaan urung si. Wadah tanya pakan nak anak kawa, jio pak gampung lu. Pakan nak anak kawa, hana belanja mak. Saat kita lihat kehidupan mereka, padahal kehidupannya serba kecukupan, tetapi mereka abaikan urgensitas untuk silaturahmi lebih-lebih kepada orang tuanya. Maka tanya yang golom terbuka hati untuk silaturahmi kepada keluarga, khususnya orang tua, mari masih ada nuansa Syawal ini untuk kita hadir minta maaf kepada orang tua kita. Yang kedua, silaturahmi kepada keluarga. Nah, tempat-tempat yang lun tume urung si lun, karena perkara sepele hana pah bak uwe tanoh, karena perkara sepele hana pah bak bagi harta warisan, sehingga mereka potong kompas tidak mau kenal dengan kakak kandungnya. Aitem muturi dengan abang kandung, uro raya kakak uro raya, Aidilfitri, Aidil Adha, biarkan hari raya, tetapi silaturahmi itu tidak akan terjalin. Ingat, rugo ibadah hatanya, tak sujud, tak baca Quran, tak ibadah dalam bulan Ramadan, han gepa ampun dosa li Allah Ta'ala bagi orang yang qati'ur rahim. Hang kutem ya rumah abang, pakan hana pernah gejak rumah lu. Tapi Allah sangat senang kepada orang-orang yang pemaaf. Tanya yang nak bersalah dengan urium. Kita yang punya kesalahan dengan orang, jangan berhenti. Watelit leke mah dengku. Kali helung leke mah hai pemaaf, bah mana urusan Allah Taala. Bukan seperti itu. Kiban cara upayakan semaksimal mungkin menyetekedi tajak 3 anak pemaaf, jak kali kedua. Sanjungi dia, berikan pujian kepada mereka sehingga kemaafan kita dapatkan. Menyatanya mendausakan manusia, Allah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dausadanya diampunkan oleh manusia. Dalam tafsir Jalalain, salah satu syarat taubat digetamah oleh Imam As-Suyuti adalah raddul mudhallim, laki ampun ba orang yang pernah tapubut dosa. Yang pertama tanya berhenti maksiat. Yang kedua syarat taubat adalah menyesal. Yang kedua berjanji tidak akan kembali kepada dosa masa lalu. Yang keempat getamah oleh Imam As-Suyuti adalah raddul mudhallim, laki ampun ba orang yang pernah ta'aniaya dan kita pernah buat salah. Orangnya silaturahmi di Aceh, karena kamaraknya dengan media sosial, ada HP di tangan kita, kita telpon, kita berikan kabar, sehingga le getanya hanale menjak-jak, bahkan kadang-kala remoh ka di samping terabaikan lewat tanpa beban dalam kehidupan kita. Padahal wadah sakit hana urun lain yang kalut. Padahal saat kita musibah nantinya pasti kita akan mengadu, bang long tengah ditimpakan dengan musibah. Kenapa itu datang saat paceklik? Kenapa itu datang saat kita berada dalam kesusahan? Tetapi waktu tanya tengah senang lagi uronyo, masa-masa uroraya katuh uroraya ketujuh, tapi tidak sadar kita untuk minta maaf dan silaturahmi. Silaturahmi adalah untuk menyambung kasih sayang. Nah, keluarga-keluarga yang kadang-kala hanat wali ngentanyo, tapi dengan berkat adanya silaturahmi, hadir kita ke rumahnya, akan terbuka peluang untuk diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala dan kasih sayang yang ditimbulkan antar sesama, sehingga Allah berikan kecintaannya kepada kita hamba Allah. Silaturahmi itu merupakan perkara yang sangat jero. Bahkan orang-orang yang han gepa ampun dosa li Allah Ta'ala apabila mereka termasuk dalam kategori koh silaturahmi. Yang terakhir, silaturahmi yang kakurang jino adalah kunjung mengunjung bak moh gure. Tanya tajak buat kamalib, kadang-kala no tanya alih batasa kita lupakan kepada mereka. Tidak mustahil seorang anak itu bisa berlari tanpa mereka gepetak teh le urung si.
Anak mit hanakan je peluang menyahai te mat kaya tri untuk iputa-puta kepetak teh le urung si agam dan urung si ina. Kita tidak akan mengenal dunia kalau kita tidak pernah kenal dengan guru yang paling kecil. Baro ulun tuan terharu ulun kalian pesan abu di Kutakru. Puatra gukun. Bek fikir wow gampung dari dayah perlai semua buat kitab-kitab mahli mandum. Bek fikir watewa gampung perlai semua buat kitab tufah, kitab-kitab yang hayu, tafsir Jalalain, kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Tapi menyawa gampung benar semua buat. Mantengku abu ilong han mampu. Ubud je yang penting benar semua buat. Pebut mampu pebut Quran, pebut Quran. Mampu pebut alihbah, pebut alihbah. Mampu pebut kitab Jawa, pebut kitab Jawa. Kita sebagai murid harus menghargai guru yang pernah hadir dan singgah dalam kehidupan kita. Kadangkala berkat udip tanya akan bak tempat-tempat yang seolah-olah raya. Doa gure-gure yang bak sago-sago kampung. Doa gure-gure yang na bak sago-sago rangkang, yang pernah tanya dengan ikhlas, kan mengharapkan imbalan, kan mengharapkan pujian, tapi karena untuk amanah dari gure-gure giatu sehingga gepubut itanyo pun bersadar diri bahawa beliau adalah guru kita.